Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan jawaban ujian akhir semester untuk mata kuliah Analisa Lingkungan Bisnis. Nama Sandra Wijaya, NIM 21104177574. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi analisa lingkungan bisnis di lingkungan sekolah, yaitu di salah satu SMPN negeri di Kecamatan Nangamahap. Baiklah, yang bagian A atau bagian pertama, analisa lingkungan strategis. Adapun tujuan analisa lingkungan adalah untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Selain itu, agar manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap organisasi. Salah satu konsep untuk menentukan pemilihan isu strategis yang penting untuk masa depan organisasi adalah analisis SWOT. Analisis SWOT adalah instrumen yang digunakan untuk melakukan analisis strategis. Menurut Dr. Andes Robert Simbolon MPA tahun 1999, analisis SWOT merupakan suatu alat yang efektif dalam membantu menstrukturkan masalah, terutama dengan melakukan analisis atas lingkungan strategis yang lazim disebut dengan lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Dalam lingkungan internal dan eksternal ini, pada dasarnya terdapat 4 unsur yang selalu dimiliki dan dihadapi, yaitu secara internal memiliki sejumlah kekuatan-kekuatan atau strength dan kelemahan-kelemahan weakness, dan secara eksternal akan berhadapan dengan berbagai peluang-peluang opportunities dan ancaman-ancaman threat. Dalam dunia pendidikan, analisis ini digunakan untuk mengevaluasi fungsi pengembangan kurikulum, fungsi perencanaan dan evaluasi, fungsi ketenagaan, fungsi keuangan, fungsi proses belajar mengajar, fungsi pelayanan kesiswaan, fungsi pengembangan iklim akademik, fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat, dan sebagainya dilibatkan. Maka, untuk mencapai tingkat kesiapan, setiap fungsi dan faktor-faktornya dilakukan analisis SWOT. Selanjutnya kita masuk kepada analisis lingkungan internal. Lingkungan internal merupakan lingkungan organisasi atau lembaga yang berada di dalam organisasi itu sendiri dan secara formal memiliki implikasi yang langsung dan khusus pada lembaga. Faktor internal merupakan lingkungan internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam organisasi atau lembaga. Lingkungan internal merupakan roh dalam sebuah lembaga untuk menjamin keberlangsungan proses pendidikan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, dibutuhkanlah manajemen pengelolaan yang baik. Analisis lingkungan internal dalam hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan pada SMPN negeri di Kecamatan Nangamahap. A. Kekuatan atau strength. Kekuatan yang pertama, adanya dukungan dari masyarakat untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Kekuatan yang kedua, tersedianya lahan yang luas sebagai penunjang untuk melaksanakan pengembangan sekolah. Misalnya mendirikan lapangan volleyball, sepak bola, bulu tangkis, dan sebagainya untuk mengembangkan bakat-bakat pada siswa. Kekuatan yang ketiga, adanya struktur organisasi dan tata kerja yang baru guna mendukung sistem kerja yang lebih atau relatif profesional. Kemudian kekuatan yang keempat, tersedia SDM yang sebagian besar sudah berpendidikan sarjana S1. Yang kelima, atau kekuatan yang kelima, persyaratan standar pelayanan minimal atau SPM secara keseluruhan atau pada umumnya telah terpenuhi. Selanjutnya, kekuatan yang keenam, partisipasi dan kritis masyarakat dan stakeholder terhadap pendidikan cukup tinggi. Yang ketujuh, hubungan dengan dinas pendidikan lancar atau baik. Yang kedelapan, hubungan baik antar tenaga pendidik, tenaga kependidikan, komite, peserta didik maupun orang tua siswa.
Kekuatan yang kesembilan, adanya dukungan yang baik dari komunitas sekolah dalam melaksanakan program-program sekolah. Tadi sudah kita bahas kekuatan, selanjutnya adalah kelemahan, weakness. Kelemahan yang pertama, masih kurang membadainya sarana dan prasarana pendidikan yang maksimal. Kelemahan yang kedua, tingkat kinerja kelembagaan yang masih rendah, terutama dalam keadministrasian. Yang ketiga, belum tergalinya sumber-sumber dana secara optimal yang berasal dari masyarakat atau dunia usaha bagi kegiatan pendidikan. Kelemahan yang keempat, tidak adanya fasilitas laboratorium. Kelemahan yang kelima, pengawasan SDM yang masih kurang. Kelemahan yang keenam, komite sekolah belum berfungsi secara proporsional sebagaimana 4 peran komite sekolah dalam membangun MBS. Kelemahan yang ketujuh, administrasi guru dan wali kelas belum optimal. Kelemahan yang kedelapan, perangkat pembelajaran belum optimal. Selanjutnya bagian B, yaitu analisa lingkungan eksternal. Analisa lingkungan eksternal mencakup pemahaman berbagai faktor di luar organisasi yang mengarah pada munculnya peluang bahkan ancaman bagi sebuah organisasi. Bagi pengembangan strategi, analisis ini dibutuhkan tidak hanya terbatas pada rincian analisis kesempatan dan ancaman, tetapi juga untuk menentukan dari mana dan untuk apa hasil analisis itu dipergunakan. Oleh karena itu, manajer puncak membutuhkan diagnosis lebih lanjut atas hasil analisis dari lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal dalam hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman bagi pendidikan, khususnya untuk sekolah menengah pertama atau SMPN di Nangamahap. Kajian eksternal pada hakikatnya adalah analisis dan evaluasi atas kondisi di luar lingkungan SMPN di Nangamahap. Yang pertama ada opportunity atau peluang. Peluang yang pertama, adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai pedoman dan arah yang legal untuk melaksanakan dan mengembangkan pendidikan di SMPN negeri di Nangamahap. Yang kedua, komitmen pemimpin daerah dalam memimpin ketersediaan layanan pembangunan sekolah. Biasanya dukungan dari Bupati. Yang ketiga, menerapkan kurikulum K13. Yang keempat, adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap bantuan operasional BOS, bantuan operasional sekolah atau disebut dengan BOS, untuk mendukung semua kegiatan yang ada di sekolah. Misalnya untuk pembayaran guru honorer dan kegiatan lain-lainnya. Yang kesembilan, suasana lingkungan masih asri karena di sekitar sekolah masih banyak terdapat pohon-pohon yang rindang, jadi membuat suasana sekolah terasa lebih asri. Yang ke-10, bisa mendapat atau menjadi juara di berbagai lomba baik tingkat kecamatan ataupun tingkat kabupaten. Selanjutnya, drought atau ancaman. Ancaman yang pertama, semakin tingginya persaingan positif antar sekolah yang dalam pengelolaannya lebih baik dan memiliki berbagai keunggulan. Yang kedua, adanya sekolah negeri maupun swasta yang menjadi juara dalam berbagai kejuaraan pada setiap perlombaan baik tingkat kecamatan maupun kabupaten bahkan provinsi. Yang ketiga, adanya perubahan budaya karena tantangan global yang tidak tersaring akan mempengaruhi budaya sekolah. Ancaman yang keempat atau yang terakhir, adanya intervensi dari pihak luar yang ingin mengubah atau mengubar kebencian terhadap sekolah. Baiklah, demikian jawaban ujian akhir semester untuk mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.